semangat belajar ya. Dan masih ketemu dengan Bu Febri Trimartadi Putri. Anak-anak bisa panggil saya Bu Febri. Sudah tidak asing kan dengan pelajaran matematika di kelas 5? Sehari ini Bu Febri masih menjelaskan tentang operasi hitung pecahan. Sekarang ini sudah pertemuan keempat. Kalau sebelumnya kita bahas tentang soal cerita, dan hari ini Bu Febri akan menjelaskan tentang perkalian pecahan, baik itu desimal, biasa, campuran. Sudah siap untuk belajar bersama Bu Febri? Harus siap dan semangat! Oh iya anak-anak, sebelum belajar kita mulai, jangan lupa ya selalu menerapkan prokes 5M. Apa saja 5M itu? Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Nah, sebelum kita mulai belajar, saya jelaskan tujuan pembelajaran hari ini. Diharapkan setelah anak-anak kelas 5 menyimak penjelasan dari Bu Febri, kalian bisa mengerjakan perkalian pecahan, baik itu pecahan biasa, campuran, maupun desimal. Bagaimana anak-anak? Sudah siap untuk menyimak pembelajaran hari ini dengan penuh semangat? Agar anak-anak bisa mendapatkan nilai yang terbaik ya, meskipun di pandemi 19 anak-anak tetap semangat belajar. Baik anak-anak, kita mulai ya pembelajaran hari ini. Tentunya kita awali dengan doa dan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang perkalian pecahan biasa ya. Di sini anak-anak, mengalihkan dua buah pecahan dapat dilakukan dengan mengalihkan pembilangnya dengan pembilang, kemudian penyebut dengan penyebut. Sehingga secara umum perkalian pecahan biasa itu dapat ditulis ya, A per B kalikan C per D sama dengan A dikalikan C per B dikalikan D ya. Jadi kalau rumusnya itu dalam perkalian pecahan biasa, pembilang dikalikan pembilang, kemudian penyebut dikalikan penyebut. Langsung saya berikan contoh soalnya ya. Di sini yang pertama ada 2 per 3 dikalikan 2 per 5. Nah, jadi langsung saja kita kalikan pembilang dengan pembilang. Jadi 2 dikalikan 2 per, kemudian penyebut dikalikan penyebut. Nah, 3 kalikan 5. 3 kali 5 berapa? 15. Kemudian 2 kalikan 2, hasilnya adalah 4. Jadi hasilnya adalah 4 per 15. Bagaimana? Sudah paham ya? Jadi untuk perkalian pecahan biasa, rumusnya atau caranya adalah pembilang dikalikan pembilang dan penyebut dikalikan dengan penyebut. Di contoh yang kedua anak-anak ada 3 per 8 dikalikan 6 per 7. Nah, sama ya. Pembilangnya berapa? Nah, 3 dikalikan 6. Kemudian penyebutnya 8 kalikan 7. Hasilnya adalah 3 kali 6, 18. 8 kali 7 hasilnya 56. Mudah ya? Ini nanti dengan bilangan yang masih kecil. Nanti untuk bilangan yang lebih besar akan Bu Febri ajari setelah pembahasan di pecahan pada perkalian. Nah, saya juga masih punya contoh soal yang ketiga. Di sini ada pecahan 3 per 6 dikalikan 2 per 5. Nah, perhatikan ya anak-anak ya. Ini bisa dikerjakan dengan dua cara. Pertama, pembilang dikalikan pembilang, 3 kali 2, penyebutnya 6 kali 5. Nah, 3 dikalikan 2 hasilnya 6. Kemudian 6 kali 5 hasilnya 30. Nah, ini bisa kita sederhanakan menjadi pecahan lebih kecil dengan cara dibagi ya, menggunakan
faktor ya, FPB 6 dan 30 ya. Jadi faktornya adalah dibagi 6 dibagi 6. Sama dengan 6 dibagi 6, 1, 30 dibagi 6, hasilnya 5. Nah, ini kalau kita mengerjakan dengan cara pembilang dikalikan pembilang, kemudian penyebut dikalikan penyebut. Ada cara yang lebih cepat juga. Nah, saya tulis lagi ya soalnya. 3/6 dikalikan 2/5. Ini anak-anak bisa dibagi. Jadi, di sini ada bilangan ya yang bisa dibagi atau disederhanakan. Nih ya, jadi syaratnya harus silang ya. Jadi harus menggunakan, kalau pembagian itu harus silang. Seperti ini, ada 6 dan 2. 6 ini habis dibagi 2. Dan 2 juga habis ya, dibagi 2. Jadi sama-sama harus dibagi 2. Kenapa kok 2? Nah, ini kan ada angka 2. Kalau misalnya di sini 3 ya kita bagikan 3. Jadi kita bagi 6 bagi 2, hasilnya 3, 2 bagi 2 hasilnya 1. Bagaimana? Semoga paham ya. Nah, kita tulis lagi di sini. Ada 3 dikalikan 1 karena ini sudah jadi pembilang tadi. Kemudian penyebutnya 3 dikalikan 5. Nah, di sini ada pembilang dan penyebut yang sama, anak-anak. Perhatikan, ada pembilang dan penyebut yang sama, yaitu angka 3. Maka kita bagi juga habis. 3 dibagi 3 kan hasilnya 1. Nah, jadi hasilnya dengan cara cepat tadi adalah kita langsung menulis 1/5. Nah, sama kan dengan cara yang panjang tadi, dikalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut, dengan cara yang bisa disederhanakan, dibagi dengan faktornya. Di sini Bu Febri mempunyai contoh soal 3, 2/5, kita kalikan 2/3. Nah, biar anak-anak tidak bingung, caranya adalah langsung saja yang ini, pecahan apa namanya? Pecahan campuran, kita ubah menjadi pecahan biasa. Hasilnya 3 dikalikan 5, berapa yuk? 15. Kita tambahkan 2, 17. 17/5 dikalikan 2/3. Nah, caranya sama ya, pembilang dikalikan pembilang. 17 kali 2, penyebut kali penyebut, 5 kali 3. 17 kali 2 hasilnya 34/15. Jawaban ini sudah benar, tapi kita juga instruksi soalnya dirubah ke bentuk pecahan campuran. Nah, tulis dulu ya penyebutnya. 15. 34 dibagi 15 hasilnya berapa yuk? 34 dibagi 15 hasilnya adalah 2. Nah, sisa berapa? Sisanya 34 dikurangi 30, yaitu sisanya 4. Nah, begini ya anak-anak ya. Jadi perkalian dari 3 2/5 kalikan 2/3 hasilnya adalah 24/15. Bagaimana? Sudah paham dengan penjelasan ini? Saya berikan satu contoh soal lagi. Nah, di soal nomor 2, saya punya pecahan 2, 5/8. Kita kalikan 1/5. Nah, dua-duanya kita rubah dulu menjadi pecahan biasa. 2 kalikan 8, 16. Kita tambahkan 5. Hasilnya 31. Hasilnya 21/8. Seperti ini ya. Kemudian yang ini sama, kita ubah menjadi pecahan biasa. 1 kalikan 5, 5. Kita tambah 1, 6. Jadi 6/5. Nah, sampai di sini
Sudah paham ya anak-anak ya? Setelah itu, kita kalikan pembilang dengan pembilang. 21 dikalikan 6 per 8 dikalikan 5. Nah, 21 dikalikan 6 hasilnya adalah 126. 8 kali 5 berapa yuk? Hasilnya adalah 40. Kalau sudah seperti ini, kita ubah menjadi pecahan campuran. 126 dibagi 40, hasilnya berapa? 3. Nah, 3 kali 40 kan 120, berarti sisanya sisa 6. Nah, hasilnya 3, 6 per 40. Ternyata anak-anak, dari pecahan ini ya, dari pecahan 3, 6 per 40, ini bisa disederhanakan lagi. Faktor dari 6 dan 40 berapa? Ayo. Bisa dibagi 2, bisa dibagi 2. Hasilnya adalah 3 per 20. Ini ya. Hasilnya 3 per 20. Dan ini sebenarnya bisa dikerjakan mulai dari sini anak-anak. Ini tadi kan kita menggunakan cara yang tanpa disederhanakan. Menggunakan cara pembilang dikalikan pembilang, penyebut dikalikan penyebut. Tapi dari pecahan yang ini sebenarnya bisa kita sederhanakan, bisa menggunakan cara yang lebih cepat. Contoh ya, 21 per 8 kita kalikan 6 per 5. Nah, perhatikan. Ini ada 8 dan 6. Sama-sama bisa dibagi 2. 6 dibagi 2 hasilnya 3. 8 bagi 2 hasilnya 4. Nah, di sini langsung kita tulis 21 kalikan 3 bagi 4 kalikan 5. Berapa 21 kali 3? 63. Kita bagi 20. Nah, kita ubah menjadi pecahan campuran ya. 63 dibagi 20 hasilnya 3. Sisa berapa? Sisa 3. Sama bukan dengan cara yang ini, cara yang pertama dengan cara yang kedua ini hasilnya sama ya. Jadi matematika itu sebenarnya banyak cara. Mau menggunakan cara cepat boleh, cara sesuai dengan rumus juga boleh. Hasilnya tentunya harus sama. Nah, kita ke soal yang ketiga, mengalihkan 3 pecahan ya. Contoh nih, apabila ditemukan bentuk soal, model soal seperti ini, 1 per 3 dikalikan 1 per 2 dikalikan 1 per 5. Nah, gini anak-anak ya. Jadi, kalau sudah ada 3 pecahan, itu sebenarnya sama semuanya. Caranya pembilang kita kalikan pembilang semuanya. Pembilangnya kan ada 3. 1, 2, 3. Berarti 1 dikalikan 1 kalikan 1 per penyebut kalikan penyebut kalikan penyebut. 3 kalikan 2 kalikan 5. 1 kali 1 kali 1 hasilnya 1 per 3 kali 2, 6 kalikan 5, 30. Nah, jadi sama ya caranya. Pembilang kalikan pembilang, penyebut kalikan penyebut. Jika ada contoh soal lagi seperti ini, 2 per 5 dikalikan 10 per 8 dikalikan 1 per 3. Nah, ini juga bisa dikerjakan 2 cara. Pertama kita kalikan semua ya. Kita kalikan semua. 2 kalikan 10 kalikan 1 per 5 kalikan 8 kalikan 3. Nah, hasilnya di sini 2 kalikan 10, 20 kalikan 1. Tetap ya, 20 per 5 kalikan 8, 40. Kita kalikan 3, 120. Ini kan bisa disederhanakan ya. Kita bagi 20, kita bagi 20. Hasilnya 1 per 6. Nah, ini kalau kita menggunakan cara pembilang kalikan pembilang kalikan pembilang per
penyebut kali penyebut kali penyebut. Coba kita akan menghitung dengan cara pembagian ya, dengan cara yang lebih cepat. Nah, di sini syaratnya ini harus silang, maksudnya silang itu pembilang dengan penyebut. Yang bisa disederhanakan itu antara pembilang dengan penyebut. Jadi nggak boleh pembilang dengan pembilang atau penyebut dengan penyebut. Kita bagi ya, 10 dibagi 5 dapat 2, 5 bagi 5 dapat 1. Kemudian 2 bagi 2 dapat 1, 8 bagi 2 dapat hasilnya 4. Oke, kita tulis di sini. Jadi 1 per 1 dikalikan 2 per 4 dikalikan 1 per 3. Nah, kita tulis semuanya. Tapi anak-anak, di sini ada lagi yang bisa kita sederhanakan, yaitu pecahan 2 per 4. Kalau kita sederhanakan, sama-sama bagi 2, hasilnya 1 per 2. Dari sini paham ya? Langsung kita tulis, kita kalikan. 1 kalikan 1 kalikan 1 per penyebutnya 1 kalikan 2 kalikan 3. Jadi hasilnya adalah 1 per 6. Sama bukan? Dengan cara yang panjang ataupun cara yang pendek, hasilnya tetap sama. Semoga anak-anak paham ya untuk penjelasan perkalian pecahan biasa. Nah, diharapkan dari penjelasan tadi anak-anak kelas 5 paham dan jelas untuk mengerjakan perkalian pecahan. Setelah itu, saya akan memberikan hadiah berupa tugas. Kalau sudah mengerjakan dengan cara seperti biasa, wali kelas kalian menunggu pekerjaan kalian difoto, dikerjakan dengan cara dan ditulis yang rapi. Nah, cukup ya untuk penjelasan Bu Febri hari ini mengenai perkalian pecahan biasa, campuran maupun desimal. Di pertemuan berikutnya, saya akan menjelaskan tentang soal cerita untuk menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan perkalian pecahan. Semoga anak-anak tetap semangat belajar, tentunya harus patuh dengan protokol kesehatan. Semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.